Ma'asyiral muslimin, jamaah al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita sampaikan kepada kita semua bahwasanya arti kata daripada kerukunan itu adalah merupakan bagian daripada tugas kita untuk menjaga kondusif suasana di sekitar kita, baik itu di lingkungan kita, bahkan di keluarga kita sendiri juga harus seperti itu. Maka dalam hal ini kita menyampaikan bahwasanya kerukunan umat beragama di dalam ajaran Islam itu sangat ditekankan sekali. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mujarat ayat ke-13 mengatakan, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, yaitu sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi ayat ini mengatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian laki-laki dan perempuan ini diklarifikasi, lebih dijelaskan lagi bahwasanya laki-laki dan perempuan ini dijeniskan kepada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka kita lihat zaman sekarang ada orang yang beragama Kristen, ada orang yang beragama Islam, ada orang yang beragama Konghucu, bahkan agama-agama lainnya. Kemudian dari segi suku, kita juga banyak ragam di Indonesia. Ada Melayu, kemudian ada Batak, kemudian ada warga Tionghoa yang kita sebut dengan namanya etnis Cina, kemudian ada lagi yang namanya orang Jawa. Banyak suku yang ada di Indonesia. Maka daripada itu, apabila engkau ingin bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah kerukunan, ya, kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemerintah telah memberikan 3 konsep tri kerukunan yang disampaikan pemerintah kepada kita. Apa itu? Yang pertama itu adalah berbicara tentang bagaimana kita dapat untuk membina kerukunan antar sesama agama. Contohnya apa itu? Contohnya misalkan Islam dengan Islam. Mungkin di negara kita ini, Islam di Indonesia ini memiliki banyak beberapa paham atau yang kita sebut dengan namanya mazhab. Ada namanya mazhab Imam Maliki, kemudian ada mazhab yang namanya Imam Hambali, kemudian Hanafi, dan yang terakhir adalah Syafi'i. Masing-masing mazhab ini memberikan suatu pemikiran dan pemahaman kepada masing-masing orang yang melaksanakan pelaksanaan ajaran agama Islam sesuai dengan mazhab yang dia pegang. Contohnya saja dalam pelaksanaan membaca surah Yasin. Biasanya kalau kita yang berajaskan kepada NU atau Al-Wasliyah, selalu kita membaca surah Yasin. Akan tetapi apabila ada orang Muhammadiyah, mereka selalu menitik beratkan kepada surah Al-Kahfi, yang mana saja pun boleh dipakai asalkan semata-mata memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada perbedaan di antara kita, maka jangan jadikan itu sebagai permusuhan. Jangan jadikan itu sebagai suatu masalah kepada kita. Akan tetapi mari kita jaga kerukunan, ya, kita jaga kerukunan dengan cara saling menghargai satu sama lain. Kita mungkin di satu sisi memiliki banyak perbedaan pendapat di kalangan kita. Selagi itu tidak berbicara tentang masalah akidah, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tentang akidah kita mengalami perbedaan, maka itu tidak ada istilahnya dalam bahasanya tawar-menawar. Maka daripada itu kita berharap sesuai dengan konsep daripada agama kita bahwasanya kerukunan baik itu sesama agama atau sesama antar agama ataupun kerukunan antara pemeluk agama dan pemerintah, Islam sangat menekankan untuk melaksanakan hal tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat menciptakan kerukunan
antar bangsa, ya, dapat menciptakan kedamaian, baik itu dikelilingi di lingkungan kita, kemudian di mana kita berada, khususnya di lingkungan di rumah tangga kita. Bisa saja terjadi di keluarga kita itu ada perbedaan pendapat dalam tata cara, baik itu berpikir, kemudian dalam tata cara juga beribadah kepada Allah, ya bisa saja terjadi. Maka daripada itu kita harus saling bisa mengedepankan yang namanya untuk saling menghargai satu sama lain di antara kita dengan konsep yang namanya ta'awun, yaitu adalah bertoleransi. Kemudian daripada itu, manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan interaksi sosial dengan sesama manusia. Islam juga mengajarkan kepada kita bahwasanya baik itu berbicara tentang hubungan kepada Allah maupun berbicara hubungan kepada manusia. Kalau interaksi kepada Allah, kita sering mengatakan bahwasanya hablum minallah, yaitu kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan seperti apa? Contohnya misalkan tata cara kita beribadah kepada Allah, kemudian bagaimana kita menjalankan syariat agama Islam dengan secara kafah. Itu berbicara terkait tentang bagaimana kita